Eps ke-166. Cakra memejamkan kedua mata dengan helaan nafas panjang. Sungguh dia merasa teramat bosan dengan meeting yang sudah berlangsung sejak tadi. Awal meeting sih biasa aja, dia masih bisa menyimak dengan tenang dan ikut berkomentar sepatah dua patah kata. Lalu yang meeting kedua ini, dia malas. Sangat malas. Lalu seorang wanita muda, salah satu pegawai di kantor Baksel yang belum lama dipindah kerja dari pusat tak henti memerhatikan setiap gerak-gerik Cakra dan Faith. CKK, siapa yang gak tertarik sih? Masih muda, ganteng dan ikut dalam meeting penting. Udah pasti punya duit yang banyak. Cakra melirik jam yang melingkar di lengan kiri. Lalu menatap ke depan, ke arah Kristan yang menjelaskan tentang produk lama yang akan didaur ulang menjadi kemasan baru. Cakra membuka buku kecil miliknya dan mulai mencoretkan ballpoint di sana. Usai menulis, dia menyodorkan buku itu ke Faith yang duduk di sebelahnya. Tuh orang ngebacotnya masih lama? Lo nggak ada niatan lempar kursi ke mulutnya? Faith jadi melirik ke sekitar setelah membaca tulisan tangan Cakra. Kakinya bergerak, sedikit terangkat lalu menghentak berniat menginjak kaki Cakra. Sialnya Cakra lebih dulu menyelamatkan kaki, hingga kaki Faith zang. Santai Cakra mengusap-usap mata kanan. Dia kembali mengambil buku tulis dan menulis lagi di sana. Hitung deh, ada berapa semut yang jalan di meja depan gue. Faith memejamkan kedua mata setelah membaca tulisan tangan Cakra yang gak mutu banget. Segabut ini si Cakra, sampai ngegangguin Faith yang beneran nyimak penjelasan Kristan. CKK, memang ngeselin nih orang. Yang ingin memberi masukan, dipersilakan. Kristan, asisten pribadi Tian yang baru menatap ke semua petinggi perusahaan yang hadir dalam meeting. Faith beranjak dari duduk, membuat semua orang yang ada di ruangan menatap ke arahnya. Dia menunduk saat tangannya ditarik Cakra. Gue mau berak. Ngomongnya ke Cakra, lirih. Faith, mau memberi pendapat? Tanya Papi Tian yang memimpin meeting. Faith jadi meneguk ludah dengan gelengan kecil. Mau ke toilet? Membungkukkan sedikit badan dan segera melangkah pergi meninggalkan ruang meeting. Cakra berdecak menatap tubuh Faith yang menghilang di balik pintu kaca. Tambah gabut kalau nggak ada yang dikerjain. Cakra beranjak, berbarengan dengan seorang lelaki berumur yang juga beranjak dari duduk. Oh, silakan, Anda dulu yang menyampaikan pendapat. Si lelaki itu mengalah. Cakra mengangkat tangannya. Enggak, saya mau ke toilet kok. Silakan. Cakra mempersilakan dan melangkah keluar. Wanita dengan blaus warna biru muda serta rok span pendek di atas lutut itu mengikuti tubuh Cakra yang menghilang. Dua lelaki yang duduk di hadapannya pergi semua, jadi nggak ada yang mau dilihat. Dia menghela nafas panjang dan menjatuhkan punggung ke sandaran kursi. Sementara di toilet, Cakra melangkah masuk. Sepi nggak ada orang, tapi ada satu bilik toilet yang pintunya tertutup rapat. Dia mendekat, menendang pintu yang sudah pasti Faith penghuninya. CKK, asu! Umpat Faith di dalam toilet. Cakra menyunggingkan senyum mendengar umpatan itu. Kok ngedenya nggak kedengaran? Beneran berak apa cuma mau nonton bokep? Bacot lo, anjing! Nada yang menunjukkan jika Faith kesal digangguin Cakra dari tadi. Cakra melangkah masuk ke bilik tepat di sebelah Faith. Dia mulai membuka ikat pinggang dan menurunkan celana, lalu duduk di kloset. Taruhan deh. Cepet-cepetan berak. Yang kalah beliin pertama 10 liter 2 kali. Gak tertarik. Balas Faith dengan suara lagi ngeden. CKK, cemen. Bilang aja lo berak batu, makanya takut kalah. Faith membuang angin cukup kasar melalui mulut. Beneran kesel banget sama Cakra, rasanya pengen pukul kepala Cakra pakai gayung. Lo ngapain sih ngerecokin orang berak? Heran, nyintilin gue ke? Ih! Berak. Bajingan! Umpat Faith memukul dinding toilet. Aku udah transfer uang ke rekeningmu, Nei!
Ucap Cakra dengan tangan sibuk mengusap rambutnya yang basah. Pulang malam dan jam 8 ini baru selesai mandi. Dan ternyata menjadi tulang punggung memang harus sesibuk ini. Leta yang duduk di tepi tempat tidur menganggukkan kepala. Makasih, Kuyang. Ucapnya, lalu memejamkan kedua mata saat Cakra mendaratkan kecupan di kening. Zira yang tengkurap lihat video di iPad jadi mendongak memerhatikan kedua orang tuanya. Cakra melirik anaknya yang ada di sofa bawah. Anak itu sudah kembali anteng dengan makanan yang dipegang. Melemparkan handuk basah ke sandaran kursi, lalu ikutan berbaring dengan tangan yang ngelonin Zira. Cakra mengecup pipi anaknya dengan gemas. Lihat apa, Zi? Tanya Cakra, ikut menatap ke iPad yang menampilkan dua boneka warna-warni sedang bergurau, Teletubbies. Yang mirip Zira yang warna apa? Ungu? Atau yang kuning? Oh, yang merah ya? Zira tak menjawab, hanya menunjuk ke arah layar dengan tawa kecil. Lalu menggigit makanannya lagi. Dedi? Panggilnya, mendongak menatap Cakra sembari menyodorkan makanan itu ke mulut Cakra. Cakra membuka mulut, membiarkan wafer itu masuk ke mulutnya. Lalu tertawa kecil melihat anaknya yang kesenengan karena menyuapi dadinya. Nei! Panggilnya. Leta yang duduk menyandar di papan ranjang jadi mengangkat wajah. Bulan depan kita adain party. Gimana? Tanyanya, meminta pendapat. Kedua mata Leta menegrap. Party? Dia belum paham. Cakra mengangguk, kembali membuka mulut karena Zira mengarahkan wafer ke mulutnya lagi. Peresmian pernikahan kita? Sekalian aku nikahin kamu biar kita sah di mata negara. Leta tersenyum dengan anggukan. Aku ngikut aja, Kuyang. Tapi gak usah mewah. Undang yang terdekat aja. Ichi! Ichi! Teriak Zira, menarik-narik lengan Cakra. Cakra jadi menatap ke arah yang dituding Zira. Iya, hitung coba, Zi. Ada berapa kelincinya? Ichi! Ichi! Ucap balita gendut itu dengan wajah berbinar. Cakra makin erat ngelonin anaknya, nyumi pipi Zira beberapa kali saking gemasnya. Makin gede kok kamu jadi mirip sama mami sih, Zi? Di atas ranjang sana Leta melirik Cakra yang memainkan rambut Zira. Namanya anak kecil kan, mukanya masih berubah-ubah. Cakra terkekeh mengingat Ziri saat bayi dulu. Zi, dicari sama Uncel Fate. Mendengar nama angkulnya, kedua mata Zira yang fokus lihat layar iPad jadi menoleh ke arah pintu. Lalu mengamati keadaan sekitar yang tentu saja cuma ada mami dan dadinya. Dia jadi mendekat ke Cakra, sampai mepet. Cakra tertawa melihat Zira yang selalu berekspresi seperti ini. Apalagi kalau lihat Fate beneran, dia takut sama Fate. Gak tahu apa yang bikin Zira takut, tapi tiap lihat Fate pasti langsung nangis dan ngajakin pergi. Kuyang, isingin sukanya. Kau tegur Leta yang ikut duduk di sebelah Cakra. Dia lucu banget, Nek. Padahal Fate nggak nyermin loh. Kok bisa horor lihat Fate? Aneh. Cakra memeluk erat tubuh gendut anaknya dengan sangat gemas. Tangannya memainkan perut bulat Zire yang tertutup kaos warna coklat. Kamu ganti HP cewek yang tadi itu? Tanya Leta, penasaran. Cakra menyeringai. Kurang kerjaan. Leta menghela nafas panjang. Andai dia yang melakukan hal itu, sudah pasti tak akan bisa duduk tenang karena merasa bersalah sudah merusak barang milik orang lain. Mana HP itu harganya nggak cuma 5 atau 7 juta. Cekaka, suaminya memang secuek ini sih. Nei, bobokin Zire. Gih, udah hampir jam 9 loh. Suruh Cakra. Leta melirik Zira yang kedua matanya masih terbuka lebar. Anaknya belum pengen tidur. Cekaka, aku pengen lo, Nei. Leta mendekik dengan decakan.
Besok aja, ih. Semalam udah kok. Cakra mengerucutkan bibir. Tangannya langsung bergerak mengusap paha Leta. Nei! Renyeknya. Cekaka. Leta menyingkirkan tangan nakal itu. Zi, dengerin cerita di kamar Zire, ayo. Ajaknya. Zire menggelengkan kepala, memeluk lengan Cakra. Dedi? Cakra jadi melirik anaknya. Bobok sama Dedi? Balita gendut ini menganggukkan kepala, mengangkat kedua tangan meminta digendong. Bobo Dedi. Oke, Bobok sama Dedi. Eps ke-167, geng. Kuda putih sama kuda coklatnya berjajar. Pangeran Mayan dan Pangeran Hison saling tatap sengit, lalu mereka berdua menarik tali dan dua kuda itu berlari berbarengan meninggalkan garis start. Zire menggelengkan kepala. Geng, Dedi, geng. Nomor udah, nomor. Dia nggak mau dengar cerita balapan kuda. Zire lebih suka dengar cerita tentang motor daripada tentang kuda yang lari di hutan. Cakra menaruh buku yang dia baca, menunduk mengecup bibir anaknya lalu menjapit hidung Zire yang hampir hilang ketutup sama kedua pipi. Zire besok kalau gede mau jadi apa? Geng, geng, Dedi, geng. Zire memegangi lengan Cakra dengan wajah berbinar. Tatapan kagum seorang anak ke dadinya jelas banget kelihatan. Cakra tertawa kecil, memeluk anaknya dengan posesif. Udah malam lo ini, Zire tidur ya. Besok kalau udah siang, Dedi ajak naik motor. Balita kecil itu mengangguk patuh, balas memeluk tubuh Cakra walau kenyataannya nggak bisa menjangkau punggung yang lebar itu. Leta keluar dari kamar setelah tugas kuliahnya selesai. Pergi ke dapur untuk membuat minuman hangat. Cuaca bulan ini sedang nggak stabil. Dia selalu minum hangat sebelum memulai tidur. Non! Sapa Suster Emma yang tengah mengaduh teh di gelasnya. Leta tersenyum. Seharian tadi Zire rewel nggak sus? Enggak, Non. Ada Tuan Velak sama Nyonya Eileen. Non Zire itu momongan saya yang paling mudah dibujuk, Non. Tutur Suster Emma, mulai meletakkan sendok. Kening Leta berlipat. Masa sih? Dia suka ngereok begitu loh. Suster Emma tertawa kecil. Ya, Non, memang sering guling-guling kalau yang dimau nggak dituruti, tapi nenanginnya juga mudah, Non. Nangisnya juga cuma bentar. Ada loh, Non momongan saya yang sebelum Non Zire ini. Masya Allah. Suster Emma geleng kepala. Luar biasa pokoknya. Tapi kadang saya sering malu kalau pas saya ajakin main ke playground itu. Gak kehitung berapa kali saya minta maaf di sana. Leta mengulum bibir karena menahan tawa. Masih sering isengin teman mainnya ya? Suster Emma melirik Leta dengan helaan nafas panjang. Non Zira suka mukul anak yang anteng main gitu. Kadang ditarik rambutnya, atau kalau anaknya pakai topi, topinya ditarik terus dibuang gitu aja. Makanya udah sebulan ini saya nggak ajak Non Zira ke playground lagi. Malu pokoknya. Kali ini Leta benar-benar tertawa dengan kepala yang menggeleng. Nggak nyangka bakalan punya anak sebarbar ini. Non Leta tahu nggak? Pas diajakin main ke rumahnya Nyonya Eileen waktu itu, Non Zira juga mukul anaknya yang punya rumah lo. Itu dipukul pakai mainan. Duh, saya lupa namanya siapa. Padahal anaknya anteng banget, cantik, lucu gitu. Tahu-tahu nangis dipukul. Mana mukulnya di depan mamanya si anak. Ya ampun, Non, rasanya saya mau sembunyi di bawah karpet. Kedua mata Leta mendekik. Gisel bukan yang dipukul? Suster Emma mengangguk, membenarkan. Iya, Non Gisel nama anaknya. Kasian lo, Non. Dia nangis kenceng, soalnya kepala yang dipukul Non Zira. Nei! Nei! Teriakan Cakra membuat Leta jadi melirik ke arah pintu kamar Zire yang tertutup rapat. Sudah pasti si Cakra sekarang ada di kamar. Leta membawa segelas minuman hangat keluar dari dapur.
Tidur, sus, udah malam banget. Ngomongnya sebelum benar-benar pergi. Iya, Non. Leta menghela nafas melihat suami yang berdiri di ambang pintu. Sementara Cakra membuka pintu kamar lebar menyuruh istrinya untuk masuk. Begitu Leta sudah masuk ke kamar, Cakra langsung menutup pintu rapat. Lama banget anaknya tidur, kata Leta, meneguk minuman setelah meniupnya cukup lama. Cepat sih sebenarnya, tapi aku tadi ketiduran juga di sana. Cakra melingkarkan kedua tangan ke perut Leta, lalu menunduk mengecup sisi leher. Kuyang, aku baru mau minum. Mumpung anget lo ini. Leta menahan geli yang udah bikin merinding banget. Kembali dia meneguk minumnya. Nanti bisa buat lagi, kan? Tangannya mulai mengusap-usap perut Leta, lalu menelusup masuk ke piyama berbahan lembut itu. Langsung memegang salah satu dada Leta yang sengaja banget nggak pakai bra. Leta memejamkan kedua mata. Kalau udah kayak gini, nggak mungkin bisa ditolak atau dikata nanti aja. Leta meletakkan gelasnya ke meja, dia berusaha menggenggam tangan Cakra yang mengusap-usap bagian bawahnya yang masih tertutup celana satin. Lepas, Nay! Suruh Cakra, berbisik tepat di samping telinga Leta. Permainan yang masih sama, selalu lama dan cukup memuaskan dengan berbagai gaya dalam sekali main. Cakra yang sejak awal memang memiliki nafsu yang tinggi, lalu Leta yang terlampau cantik dengan bentuk tubuh semakin menggairahkan setelah melahirkan Zira. Cakra nggak pernah bisa tahan dan membiarkan Leta anteng tanpa menyentuhnya. Dan sekarang keduanya sudah tiduran di atas ranjang dengan tubuh yang sudah memakai pakaian kembali. Kuyang, katanya anaknya papa pas di USG cowok lo. Leta memulai percakapan. Cakra menyunggingkan senyum, menggapai tubuh Leta untuk dipeluk. Hamil lagi, Nay. Biar kita juga punya anak cowok. Leta nabok dada Cakra pelan. Sakitnya pas lahiran kemarin masih kerasa lo. Jangan bilang kalau kamu ketagihan nemenin aku lahiran. Cakra jadi terkekeh. Udah ada pengalaman, besok nggak bakalan kaget kalau lihat kamu mau lahiran lagi. Leta mendongakkan kepala. Maksudnya nggak bakalan pingsan lagi. Mendengar kalimat yang mirip ledekan, Cakra makin menarik tubuh Leta sampai membenam di dadanya. Itu karena aku kelaparan, Nay. 2 hari aku nemenin kamu sampai lupa makan lo. Terus lihat tangan bidan masuk ke gorong-gorong. Cakra menghentikan cerita dengan kedua bahu yang bergidik, merinding pastinya. Gak nyangka, ternyata gorong-gorong sempit yang biasa jepit kuda nilku bisa melebar sampai gede banget. Itu ngeri banget, Nay. Leta ngusel di dada Cakra, tangannya bergerak melingkar ke punggung Cakra, balas memeluk. Cinta sama aku terus ya, Kuyang. Cakra mengecup puncak kepala Leta. Cuma kamu, Aleta Kemuning. Gak akan pernah ada yang lain. Cakra keluar dari kamar sudah segar karena sudah mandi. Dia membuka lebar kamar Zira, lalu tersenyum melihat anak cantiknya yang berdiri di atas ranjang. Lagi pakai baju karena habis dimandiin Suster Emma. Zira dicariin sama Dedi lo. Ucap Suster Emma. Zira yang awalnya nggak mau pakai baju itu, jadi menoleh ke arah pintu. Dia tersenyum sampai kedua matanya terlihat memejam. Dedi! Jadi geng sama Dedi, nggak? Tanya Cakra dengan binar bahagia menatap ke arah anaknya yang cuma pakai diapers sama baju dalaman yang tipis. Geng, Dedi, geng. Pakai baju, makan, baru nanti kita pergi naik motor. Sama Mami juga. Ih! Geng, Dedi! Geng, Dedi! Suster Emma tertawa melihat tingkah momongannya. Sini, bajunya dipakai dulu, Non. Udah mandi, udah rapi dan tentu udah sarapan. Kebetulan ini adalah Sabtu. Jadwal kuliah cuma 2 jam dan itu cuma 1 mata kuliah saja. Masuknya juga sore dan kantor libur.
Cakra dan Letta hari ini punya banyak waktu untuk main bareng sama Zire dan menghabiskan waktu untuk keluarga kecil. Mainnya nggak jauh sih, cuma muter pakai motor di kompleks dan di kampung sebelah, lalu mampir ke rumah kecil Mama Yulia. "Ama!" teriak Zira, melengking. Yulia yang tengah menyerami tanaman di depan rumah pun menoleh ke arah datangnya suara. Dia tersenyum lebar, meletakkan gayung di dalam ember dan melangkah lebar mendekati motor Cakra yang berhenti di pekarangan rumah. Kedua tangan terulur, meraih Zire dalam gendongan. "Ya ampun, Ama nggak kuat gendong Zire ini. Aduh, cucu Ama cantik banget. Ini kuncirnya bagus, ada kuda nil kecil di kepala." Puji Yulia yang membuat Zire tersenyum sampai menyipit. "Ayo, masuk ke dalam," ajaknya ke Cakra dan Letta. "Udah sarapan, Ma?" tanya Cakra, mengikuti langkah kaki Yulia. "Udah, tadi Mama bikin sayur lodeh sama goreng tempe." Yulia membuka pintu lebar, dia melangkah masuk dan duduk di karpet bulu memangku cucunya. Dengan gemas dia mencium pipi Kabi Zira. "Ini Zire kemarin naik berapa kilo, Lat?" "Kemarin 1/2 kilo, Ma." Letta menjawab, mengulurkan gelas berisi air putih ke Cakra. Dia membuka tudung nasi dan mengambil sepotong tempe yang masih ada. Cuma tempe goreng, tapi enak banget. Pantesan jualan Mama tiap hari habis." "Aku, coba." Cakra memintanya, membuka mulut menerima tempe goreng bekas gigitan Letta. Dia langsung tiduran dengan kepala yang ada di pangkuan Letta. "Big Mina lo yang ngajari Mama masak. Makanya Mama jadi bisa masak apa aja. Masih ada nggak, Nay?" tanya Cakra. "Mau lagi?" Letta tersenyum melihat anggukan Cakra. "Enak, kan? Bangun, aku ambilin." Cakra menatap Yulia lekat. Mamanya memang masih terlihat muda. Umurnya belum ada 50 tahun. Dulu rajin perawatan, jadi walau sekarang selalu apa adanya dan gak pernah lagi perawatan, dia tetap terlihat cantik. "Mama beneran mau serius sama Samir?" tanya Cakra setelah lama diam. Eps ke-168. Letta menurunkan Zire dari gendongan, lalu menuntun balita itu berjalan menapaki jalanan berpaving yang ada di taman kota. Dia tertawa kecil melihat Zire yang terlihat menikmati suasana sore yang syahdu. Zire beberapa kali tertawa mengikuti jejak kaki Cakra yang melangkah di depannya. Tahu anaknya menapaki bekas pijakan kakinya, Cakra sengaja melambatkan langkah dengan beberapa kali menoleh dan tertawa. Mam. Zire menatap penjual yang pakai mobil pickup ada di pinggiran taman kota. Letta dan Cakra jadi mengikuti ke arah yang ditatap Zira. "Zire mau jajan itu?" tanyanya, menuding ke arah penjual tahu bulat. Balita berkuncir dua ini mengangguk. Mam. Ucapnya menarik-narik tangan Letta. "Biar dibeliin sama Dedi ya. Kita tunggu di kursi yang itu aja." Letta melirik Cakra yang juga menatap ke arah tahu bulat. Zire mendongak, melepaskan tangan Letta dan mengangkat tangan itu ke Cakra. "Dedi, up. Dia minta untuk digendong. Cakra mengangkat Zira, melirik ke arah Letta. "Duduk di sana sama Dedi, biar Mami yang beli." Cepat kepala dengan rambut dikepang kecil itu menggeleng. Nomor. Mam. Jari telunjuknya menuding ke arah mobil pickup warna hitam itu. Letta jadi tertawa. "Ya udah, ayo ke sana. Beli tahu bulat nggak cuma 1 atau 2 gelinding." Tapi Cakra dan Letta juga pengen nyicipi sambil duduk di taman menikmati kebersamaan. Cepat sih, walaupun digorengnya dadakan, tapi nggak pakai nunggu si abang yang ngegoreng dulu. Zire membuka mulut menerima tahu yang udah dicuil sama Letta. Mengunyah makanan dari kedelai itu pelan-pelan. Lalu membuka mulut lagi saat sudah habis ditelan. "Zire suka sama tahu ya?"
Tanya Letta. Pas makan pakai menu tahu pun, pasti selalu habis. Zira menganggukkan kepala, fokus ngunyah sambil pegang plastik yang berisi tahu bulat. Cakra sendiri dia menikmati tahu rasa barbeque yang dia pesan khusus untuk diri sendiri. Enak, Nay. Aku aja suka banget. Dia mengarahkan segelinding tahu ke Letta. Letta jadi mangap, menerima makanan yang Cakra sodorkan. Dia mengangguk setelah merasakan makanan yang tentu saja nggak asing dan sering banget dia lihat. Aku belum pernah beli sih. Nggak tahu kenapa, tapi nggak pernah tertarik. Cakra menyunggingkan senyum sebelum kembali memasukkan segelinding tahu. Tapi enak, kan? Letta kembali menganggukkan kepala. Enak papeda sih. Cakra terkekeh kecil, dia melirik Zira yang membuka mulut. Zi, kamu pengen makan papeda? Nggak? Dulu Mami pengen papeda sampai nangis loh. Cek kakak. Decak Letta, memukul kaki Cakra pelan. Nangis karena yang makan kamu semua. Cakra terkekeh dengan decakan kecil. Cek kakak, fitnah banget. Orang aku bawa pulang 2 tusuk. Letta memanyukan bibir. Kalau ingat yang waktu itu rasa keselnya masih kerasa banget. Ya, 1 tusuk doang buat aku, yang 1 buat Ciara. Heran aku. Bisa-bisanya kayak gitu. Mam. Zira menarik tangan Letta karena telat masukin tahu ke mulutnya. Cuma duduk di kursi yang terbuat dari besi di taman kota. Bercanda dan ngomongin apa aja sama suami dan sambil ngomong anak. Bahagianya tuh udah santai dan berasa banget sampai di dalam hati sana. Letta membiarkan saja Zira yang melorot turun dari kursi. Lalu jongkok mengambil kerikil kecil di bawah rerumputan. Etiu, Mam. Dia menunjukkan kerikil warna hitam di tangannya dengan senyum yang membuat kedua mata jadi menyipit. Cakra yang kepalanya tiduran di pangkuan Letta menengadah, menerima batu kecil itu. Cari yang banyak, Zi. Bawa pulang biar dimasak sama Big Mina. Suruhnya. Letta tertawa kecil, tangannya memainkan jari jemari Cakra. Ngapain Bibik masak kerikil? Ada-ada aja. Pernah dengar nggak sih kalau ayam itu suka makan pasir buat melancarkan pencernaan? Letta menutup mulut yang sekarang benar-benar tertawa. Kamu mau jadi ayam? Iya? Ayam sama kamu ya beda. Aneh-aneh. Etiu, Dedi. Kembali Zira menyerahkan batu yang dia ambil lagi. Cakra tertawa juga dengan tangan yang menerima batu dari Zira. Kirain sama, Nay. Kan sesama makhluk hidup. Letta gemes banget sama Cakra. Tangannya jadi menyugar rambut Cakra yang sengaja dibiarkan memanjang. Rambutnya udah nggak lagi ash gray, tapi udah jadi hitam dan panjang. Kadang dikuncir kalau dia merasa gerah. Nay, jurusan kamu kan IPA, kenapa nggak ambil di dokter atau perawat aja? Tanya Cakra, melirik istrinya. Kuliah di dokter atau perawat itu sibuk banget loh, Kuyang. Aku bakalan gak punya waktu untuk sekedar duduk ngobrol kayak gini sama kamu dan Zira. Mending di jurusan desain ini, kan? Aku bisa bantu selesain tugas kuliah kamu karena kamu sibuk kerja buat aku sama Zira. Coba di dokter, mungkin kita bakalan jarang ketemu. Cakra merubah posisi, jadi tidur miring dan memeluk pinggang Letta. Dia mencium perut Letta yang tertutup kaos warna hijau. Makasih, sayangku. Ngomongnya, tak terlalu jelas terdengar. Mama. Letta langsung mengangkat kepala mendengar suara anak yang menangis. Begitu juga Cakra yang jadi bangun dan menatap keadaan sekitar. Loh, Ziranya kemana, Nay? Cakra berdiri karena ternyata Zira sudah nggak ada di depan kursi mereka. Ya ampun, Esh. Letta menepuk kening dan langsung berlari. Ya ampun, Zira, kamu ngapain? Itu mainannya siapa? Tanya Letta, nyamperin anaknya yang sudah pegang mainan larva kuning yang bisa jalan sendiri. Una ya, Mam. Akunya dengan percaya diri.
Letta menatap ke arah balita lelaki yang menangis di gendongan mamanya. Dia mengusap kepala si balita dengan perasaan tak enak banget. Maaf ya, Mbak, maaf. Tadi saya kecolongan, lagi ngobrol sama dadinya. Jadi nggak tahu kalau dia udah nggak ada di depan kita. Si ibu yang pakai jilbab tersenyum dengan anggukan. Dia masih berusaha menenangkan anaknya yang menangis dan menuding meminta mainannya kembali. Anak saya kaget, Mbak. Tahu-tahu dijambak sampai terjelengkang. Letta menggigit bibir. Ya Allah, bener kata Suster Emma. Ngajakin Zira main di tempat umum begini bikin malu banget. Kelakuannya. Astaga. Letta melirik ke arah Cakra yang berdiri tak jauh darinya. Mukanya udah ketekuk, kelihatan banget kalau malu. Dia jadi menunduk menatap kesal ke Zira yang memainkan mainan si anak lelaki itu. Lalu jongkok, melihat tangan Zira yang menarik ulur benang kecil di pantat larva. Zi, mainannya kasih ke kakaknya ya. Kita ke toko mainan, beli larva yang gede, oke? Bujuk Letta dengan wajah berbinar. Ziri menggelengkan kepala. Ini Una ya? Letta menarik nafas dalam, lalu membuangnya dengan pelan. Nanti belinya 2. Atau mau beli 3? Itu punya kakaknya lo, Zi. Gak boleh kalau ngerebut kayak gitu. Balikin ya. Masih berusaha membujuk. Mam, opot. Ziri menunjukkan roda yang sudah lepas dari tubuh larva. Mainan kecil itu sudah rusak. Huaa, Mama. Lavaku, Ma. Lavaku usak, Ma. Balita lelaki itu menangis semakin kencang karena melihat mainannya yang sudah jadi 2. Ziri beranjak berdiri dengan susah karena tubuhnya yang gendut. Dia mendongak dan mengulurkan roda kecil yang tadi copot. Unamu? Ngomongnya nggak jelas. Lalu menggenggam yang tubuh larvanya. Ini Una ya? Bagi Uah. Sibuk balita itu nggak marah, dia justru tertawa melihat tingkah Zira yang menurutnya lucu. Gemas, dia mencoel pipi Zira. Ya ampun, namanya siapa? Kok pinter banget sih? Iya ya, mainannya kan cuma 1. Makanya dibagi 2 gini. Tapi nggak adil ya. Masa punya kakaknya cuma dapat roda aja? Letta mengimbuhi. Ganteng, namanya siapa? Tanya Letta, menjawil dagu si balita. Xavier, Tante, ini namanya siapa? Gemesin banget. Zira, Tante. Jawab Letta dengan tersenyum. Tunggu bentar ya, Mbak. Biar dibeliin gantinya sama dadinya Zira. Letta beranjak dari jongkok. Nggak usah, Mbak. Nggak apa-apa. Di rumah masih ada larva yang orange kok. Dia melirik anaknya yang menyembunyikan kepala di balik punggung. Nggak apa-apa ya, biar dipakai adiknya ya. Kita permisi ya, Mbak. Ya ampun, makasih ya, Mbak. Maaf banget lo ya. Letta berjabatan tangan. Permisi. Si wanita ini